Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 34. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini, Raja Kebajikan terlihat sangat ketakutan dan dirinya pun berlari. Dan kemudian, ada seseorang di belakang Raja Kebajikan yang berkata, "Raja Kebajikan, Anda adalah orang yang munafik." Sambil berlari dan penuh dengan rasa takut, Raja Kebajikan pun kini berteriak, "Aku ini berada di peringkat 3 dewa, dikagumi oleh semua dewa, dan satu-satunya dewa di surga yang memenuhi syarat untuk berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Bagaimana bisa aku menjadi orang yang munafik seperti yang kau katakan?" Ternyata orang yang mengejar Raja Kebajikan itu adalah roh darah bumi. Dan kini roh darah bumi pun mengatakan pada Raja Kebajikan, "Kau telah menipu para dewa surga, tapi kau tidak bisa menyembunyikan dirimu yang asli dari mataku." Raja Kebajikan yang terus berlari akhirnya kini terpleset karena menginjak sebuah genangan darah. Melihat Raja Kebajikan sudah terjatuh, roh darah bumi pun mendekati Raja Kebajikan dan dia berkata, "Hari ini aku akan merobek wajah munafikmu." Tangan dari roh darah bumi pun kini memegang wajah dari Raja Kebajikan dan lalu menariknya. Dan tiba-tiba saja wajah dari Raja Kebajikan itu kini sobek oleh tarikan tangan dari roh darah bumi. Kini Raja Kebajikan mukanya menjadi hitam karena dia sudah tidak punya wajah lagi. Setelah merobek wajah dari Raja Kebajikan, roh darah bumi pun masih mengatakan bahwa ternyata wajah munafik dari Raja Kebajikan sangat jelek. Kini sang Raja Kebajikan pun mundur-mundur karena dia takut dengan roh darah bumi. Sambil mundur, Raja Kebajikan pun berkata, omong kosong. Dan lalu dia pun berteriak, "Aku bukanlah orang munafik. Aku benar-benar bukan orang munafik." Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk dari Raja Kebajikan. Raja Kebajikan yang takut dengan mimpi buruknya itu, dirinya kini terbangun lalu memegang wajahnya. Dan kini wajah dari Raja Kebajikan sudah penuh dengan keringat dingin. Raja Kebajikan pun kini terdiam dan dirinya merenung. Lalu Raja Kebajikan pun berkata bahwa mimpi buruknya ini telah dialaminya selama ribuan tahun. Kita berpindah ke alam baka. Di sana masih terlihat Sun Wukong yang dibakar oleh 8 monyet batu api. Pembakaran yang dilakukan oleh 8 monyet batu api ini membuat Sun Wukong mengeluarkan asap dari mata, mulut, dan juga hidungnya. Dan tiba-tiba saja Sun Wukong pun menghirup asap itu kembali ke dalam tubuhnya. Hal ini membuat monyet batu merah terkejut. Lalu dalam sekejap Sun Wukong pun membuka mata dan dia pun berteriak. Teriakan energi yang dilakukan Sun Wukong ini sangat dahsyat. Sampai-sampai 8 monyet batu api kini semuanya terpental dari tubuh Sun Wukong. Dan bahkan baju milik Sun Wukong pun sekarang sudah robek dan menghilang. Xiaotian, Wuqing, dan adiknu yang melihat pertunjukan dari Sun Wukong ini, mereka merasa Sun Wukong benar-benar kuat dan mereka bangga akan kekuatan Sun Wukong ini. Kemudian monyet batu api berwarna, dia pun terpental ke berbagai arah. Monyet batu api merah yang terpental cukup jauh, dirinya kini berusaha menahan diri agar tidak tumbang. Dan kini dia pun menggunakan kakinya untuk menahan lemparan agar dirinya tidak terjatuh. Lalu monyet batu api merah ini menatap Sun Wukong dengan tatapan yang sangat tajam. Dan kini Sun Wukong telah berada di depan monyet batu api merah. Lalu Sun Wukong pun kini berkata pada monyet batu api merah, 8 api suci tidak bisa membakarku menjadi abu. Apa kau masih tidak yakin dengan kekuatanku? Kini si monyet batu api merah pun terlihat akan segera melakukan serangan lanjutan pada Sun Wukong. Lalu Sun Wukong kini pun terkejut karena tiba-tiba saja dirinya merasakan sesuatu yang aneh. Karena Sun Wukong saat ini menjadi kentut-kentut. Sun Wukong yang kentut-kentut tidak ada habisnya.
dirinya malah mempermainkan kentut-kentut itu dan lalu bunyi prat-pret. Kelakuan dari Sun Wukong ini malah membuat si batu api merah kini merasa ilfil. Lalu Sun Wukong pun kini nyengir pada si monyet batu api merah. Dan tiba-tiba saja Sun Wukong pun mengeluarkan kentut badai pelangi. Dia pun mengeluarkan kentut dengan 7 warna yang sangat besar sekali. Kentut itu pun kini mengarah pada monyet batu api merah. Monyet batu api merah yang merasakan kentut dari Sun Wukong ini adalah sebuah ledakan energi yang sangat dahsyat. Dirinya pun kini memanggil kembali 7 monyet warna lainnya untuk berkumpul dan menghadapi serangan dari Sun Wukong. Tiba-tiba saja 7 monyet batu api yang lainnya kini berubah menjadi sebuah energi yang dikumpulkan di tangan monyet batu api merah. Ketika serangan kentut badai pelangi milik Sun Wukong kini sudah mendekat pada monyet batu api merah, dirinya kini menggunakan energi dari 7 monyet batu api warna yang tadi sudah dikumpulkan di tangannya untuk menahan serangan dari Sun Wukong, dan dirinya pun kini mengeluarkan Kamehameha yang langsung diadu dengan serangan kentut badai pelangi milik Sun Wukong. Dan akhirnya kini kedua energi dahsyat itu pun saling bertabrakan. Hal itu menimbulkan sebuah ledakan yang sangat besar di alam baka. Sampai-sampai ledakan itu terlihat seperti gunung yang sedang meledak. Melihat ada sebuah ledakan yang sangat besar, Xiao Tian dan juga adik Niu kini dirinya menempel pada dinding Shao Wuqing. Shao Wuqing yang kini menjadi tameng. Dirinya pun langsung berkata bahwa gelombang udara dari ledakan ini sangat dahsyat sekali. Dorongannya terasa sangat berat bagi tubuh Shao Wuqing. Dan bahkan Wuqing pun berkata bahwa panas yang ditimbulkan oleh ledakan ini seperti panas 10 matahari yang datang secara bersamaan. Ledakan besar dari tabrakan dua energi itu kini menghancurkan cermin-cermin Baojian milik Raja Reinkarnasi. Kemudian Xiao Tian yang tangannya memegang tembok Shao Wuqing, dirinya pun merasakan sangat panas dan lalu melepaskan tangan itu dari tembok Shao Wuqing. Kini terlihatlah adik Niu merasa ketakutan akibat gelombang dan panas yang ditimbulkan dari ledakan itu. Adik Niu pun kini berteriak bahwa seluruh tubuhnya pasti akan terkoyak jika terkena gelombang ledakan ini. Wuqing pun lalu mengatakan pada Xiao Tian dan juga adik Niu untuk bertahan. Dan tiba-tiba saja Sun Wukong pun datang ke hadapan Shao Wuqing. Wukong yang datang dirinya langsung berkata, "Biarkan aku yang melindungi kalian." Sun Wukong pun lalu memutarkan tongkat ruyinya dan menahan gelombang itu agar tidak mengenai tubuh dari Shao Wuqing. Dan kini terlihatlah putaran tongkat ruyi dari Sun Wukong mampu membelokkan gelombang ledakan yang akan menghantam tubuh dari Shao Wuqing. Sun Wukong pun kini masih bertahan untuk melindungi mereka bertiga sampai gelombang ledakan ini menjadi mereda. Dan akhirnya setelah beberapa saat Sun Wukong melakukan perlindungan kepada adik Niu, Xiao Tian dan juga Shao Wuqing, gelombang ledakan dari kedua energi dahsyat itu pun kini akhirnya menghilang. Dan kini terlihatlah tanah yang diinjak oleh Sun Wukong dan kawan-kawan. Di samping-samping tanah itu sudah tergerus oleh gelombang ledakan yang begitu dahsyat. Melihat adik Niu yang masih berjongkok dan belum berdiri, kini Sun Wukong pun mengulurkan tangannya dan dia pun berkata, "Apa kau baik-baik saja, adik Niu?" Lalu adik Niu pun menoleh pada Sun Wukong, dan adik Niu kini berkata, "Orang yang dulu melindungiku di saat krisis adalah kakak laki-lakiku, tapi sekarang yang melindungiku adalah dirimu, Raja Kera." Sun Wukong pun langsung menjawabnya, "Hei, adik Niu, apa kau tidak malu berkata seperti itu?" Adik Niu langsung menjawabnya, "Dasar kau monyet, tidak pernah bisa diajak romantis." Si monyet batu api pun kini telah kembali ke wujud aslinya, dan dia pun berjalan mendekati Sun Wukong lalu berkata, "Mari kita lanjutkan." Sun Wukong yang melihat monyet batu ini masih baik-baik saja, dirinya pun langsung mengatakan, "Jadi kau masih ada di situ ya? Sepertinya kali ini kita akan lebih baik kalau menggunakan senjata." Monyet batu api pun langsung berkata, "Tapi aku tidak punya senjata." Dan Sun Wukong kini membelah tongkat ruyinya menjadi dua dan memberikannya pada si monyet batu. Monyet batu yang memegang tongkat ruyi itu, dirinya pun langsung terkejut karena baru sekali ini dia memegang tongkat sakti milik Sun Wukong. Sun Wukong pun kini langsung mengatakan pada si monyet batu, "Hei monyet batu, itu adalah tongkat emas ajaib. Dia dapat berubah menjadi sebanyak yang kau butuhkan. Aku ini tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Jadi, mari kita sama-sama menggunakan senjata yang sama."
Monyet batu api pun kini langsung melompat dan menyerang Sun Wukong. Dan Sun Wukong pun kini juga langsung menghindari serangan dari si monyet batu itu. Monyet batu pun tidak ingin kalah dari Sun Wukong dan dia juga bergerak dengan cepat dan langsung mengayunkan tongkat itu untuk dapat memukul tubuh Sun Wukong. Sun Wukong yang melihat kecepatan dari monyet batu, dirinya pun langsung berkata, "Iya, ternyata kau pandai juga menggunakan tongkat ya." Kemudian si monyet batu pun berteriak, "Raja Kera, kau jangan melompat-lompat gitu, bertarunglah denganku secara jantan." Sun Wukong yang masih melompat-lompat menghindari serangan dari monyet batu, dirinya pun kini langsung berkata, "Oh, jadi kamu ingin aku menyerang? Kalau aku menyerang, pasti kamu akan kalah," kata Sun Wukong. Kemudian monyet batu pun menjawabnya, "Hah? Aku kalah dengan seranganmu? Kau jangan sombong, Wukong." Dan Wukong pun kini juga langsung menjawabnya, "Hei monyet batu, aku kasih tahu ya, jika kau memiliki kekuatanku, kau juga pasti akan sombong." Dan tiba-tiba saja, Sun Wukong pun langsung menyerang dan menunjukkan kekuatan aslinya pada monyet batu. Dan kini jutaan tongkat emas telah menyerang tubuh dari monyet batu. Dan si monyet batu pun kini berusaha menahannya sekuat tenaganya. Serangan tongkat emas dari Sun Wukong ini membuat monyet batu merasa kewalahan. Kekuatan tekanan yang dirasakan sangat berat oleh si monyet batu ini membuat dirinya tidak mampu bertahan. Dan akhirnya si monyet batu ini pun berteriak bahwa dirinya kini menyerah. Lalu Sun Wukong pun kini menghentikan serangannya kepada si monyet batu. Monyet batu pun lalu berkata pada Sun Wukong, "Tak kusangka Sun Wukong, dirimu ini benar-benar kuat, sekuat yang dikatakan oleh para legenda." Sun Wukong pun lalu menjawabnya, "Monyet batu, kau tidak buruk juga, tapi kekuatanmu masih di bawahku. Tapi aku tidak peduli seberapa kuatnya dan juga apa gunanya, karena Sun Wukong ini akhirnya akan menghilang di dunia bawah dan akan lenyap menjadi abu." Adik New Moron kini langsung mengarahkan senjatanya pada monyet batu dan dirinya pun langsung ngomel, "Hei monyet batu, katakan, kenapa kau tidak mau membantu Sun Wukong untuk kembali ke dunia?" Monyet batu itu pun kini juga berkata, "Diriku ini adalah batu keras kepala yang langka, dan aku berasal dari dunia luar. Aku lahir dari energi matahari dan bulan." Sun Wukong pun kini langsung berkata pada monyet batu, "Eh monyet batu, kau tidak usah bersedih. Jika kau memiliki waktu 1000 tahun lagi, kekuatanmu pasti akan setara dengan diriku." Dan kini, monyet batu pun mulai bertanya pada Sun Wukong, "Raja Kera, izinkan aku bertanya satu hal. Jika dirimu sekarang adalah diriku, apakah kamu ingin menjadi cadangan untuk orang lain?" Sun Wukong pun lalu menjawabnya, "Tentu saja aku tidak mau." Dan monyet batu kini bertanya lagi, "Lalu apa yang akan kau lakukan?" Dan Sun Wukong kini menjawabnya, "Yang kulakukan adalah seperti dirimu, menjadi satu-satunya Raja Kera." Mendengar perkataan dari Sun Wukong itu, kini monyet batu pun melangkah mendekati Sun Wukong. Hal ini membuat Xiao Tian dan juga Shao Wuqing merasa terkejut dengan apa yang akan dilakukan monyet batu ini. Kemudian adik Niu pun berteriak pada Sun Wukong agar berhati-hati. Setelah sampai di hadapan Sun Wukong, kini monyet batu pun akhirnya berlutut. Dia pun mengembalikan tongkat ruyi milik Sun Wukong dan dia berkata, "Raja Kera, bunuhlah aku." Sun Wukong pun lalu bingung dengan apa maksud dari monyet batu ini. Dan monyet batu pun kini berkata, "Di antara kita berdua, hanya boleh ada satu Raja Kera yang hidup. Saat ini aku tidak bisa membunuhmu. Tolong bunuhlah aku." Sun Wukong pun kini melihat si monyet batu dan dia juga langsung mengatakan, "Hei monyet batu, apa kau ingin menjadi satu-satunya Sun Wukong di dunia? Aku dapat membantumu, tapi kau harus berjanji satu hal padaku, karena aku memiliki satu syarat untuk dirimu." Sun Wukong pun kini langsung mendekati monyet batu dan dia langsung membisikkan sesuatu pada si monyet batu itu. Setelah selesai berbisik, kini terlihat monyet batu itu terkejut dengan apa yang dibisikkan oleh Sun Wukong. Monyet batu langsung berteriak, "Apa? Apa kau sudah gila Sun Wukong?" Lalu sebenarnya apa yang dibisikkan Sun Wukong pada monyet batu ini? Penasaran gak sob? Kalau penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu.
agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.